Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat Ceris yang saya hormati, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan suatu nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah SWT berupa nikmat sehat, sehingga kita bisa menghadiri pertemuan secara ritual ini untuk menuntut ilmu bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan apa yang kita hasilkan, karya-karya kita bisa berjalan dengan lancar, menghasilkan karya yang sangat luar biasa untuk anak didik kita dan juga untuk kita semuanya. Mari kita awali dengan bacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini hari yang memang sangat ditunggu-tunggu, menjawab tantangan dari Bapak Ibu penulis pemula, terutama untuk cerita bergambar. Ini banyak sekali keluhan di awal, bisa membuat cerita tetapi belum bisa membuat gambarnya. Maka hari ini kita menghadirkan sahabat-sahabat kita yang sangat luar biasa untuk sharing bersama bagaimana teknik menggambar yang menarik, teknik menggambar yang sangat mudah mungkin bisa kita lakukan. Insya Allah hari ini ada 3 narasumber tamu yang akan bersama kita. Yang pertama ada Bu Hani Murafikoh, kemudian ada Bu Wiwing Masitoh, dan Bu Dian Mariana. Beliau bertiga akan mengajarkan kita, akan sharing bersama kita bagaimana cara menggambar yang mudah sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Ya, ini nanti ada teknik menggambar dengan media komputer, ya. Kemudian yang kedua ada teknik menggambar dengan media tangan, jadi menggambar langsung. Dan yang terakhir membuat gambar manga, ya, seperti itu. Bagaimana nanti teknik-tekniknya akan dijelaskan oleh beliau bertiga. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira dari beberapa kelas sudah menghasilkan karya-karya yang bagus, terutama untuk seragamnya. Ya, baik alur maupun ceritanya sudah sangat luar biasa, bahkan alur dari gambarnya juga sudah dibayangkan. Hanya masih ada sedikit kendala kesulitan bagaimana untuk menggambarkannya. Maka dari itu hari ini mari kita simak bersama-sama bagaimana teknik menggambar. Yang ada 3 teknik nanti seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengambil teknik yang mana yang mungkin Bapak Ibu dirasa mampu untuk menggambar di cerita bergambar yang sudah kita buat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, karena ini materi yang sangat menarik, kemarin pesan daripada narasumber, terutama untuk yang teknik menggambar dengan media tangan, Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulis, paling tidak untuk mencoret-coret bagaimana membuat gambar nanti seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi yang pertama yaitu teknik menggambar dengan media komputer yang akan disampaikan oleh Bu Hani Murafikoh. Tapi sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Bu Hani Murafikoh SPD. Beliau dilahirkan dari seorang ibu dan bapak di Kota Madiun pada tanggal 6 Juni tahun 1990. Beliau adalah sebagai guru TK di TK Aisyah Bustanul Atfal 5 Uteran. Beliau juga termasuk YouTuber pemula, ya. Kemudian juga termasuk penulis cerbung di Novelton. Prestasi beliau sangat luar biasa, ya. Beliau memang ahli di bidang menggambar, tapi prestasinya ini sangat luar biasa. Beliau juga sebagai juara 1 lomba pantomim tingkat Provinsi Jawa Timur, dan sebagai pelatih dan penulis naskah, ya.
Kemudian juara 1 lomba best practice juga di tingkat Kabupaten Madiun. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kurikulum vitae dari Bu Hani Murafikoh yang akan menyampaikan materi pertamanya, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan media komputer. Mungkin dari Bapak Ibu peserta, apabila mengikuti Zoom ini menggunakan HP, nah, kalau di sebelah Bapak Ibu ada komputer, bisa juga dinyalakan, yang nanti bisa praktek langsung sehingga akan memudahkan ingatan kita untuk mempraktekkan bagaimana cara menggambarnya menggunakan komputer. Saya kira itu untuk waktu, saya serahkan pada Bu Hani untuk bisa menyampaikan materi yang pertamanya. Sudah bisa saya screen Bapak? Baik, akan saya lanjutkan. Bunda, semuanya, ayah bunda sekalian peserta PBL Jaris ketiga, sudah siap, nggih? Saya akan lanjutkan, langsung kita menuju ke materi menggambar menggunakan media komputer. Nah, menggambar menggunakan media komputer yang insya Allah hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Hani Murafikoh SPD. Nah, sebelum kita sampai praktek nanti seperti apa caranya menggambar menggunakan media komputer, saya akan menerangkan sedikit pengertian menggambar. Nah, menggambar adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu gagasan atau ide yang dituangkan dalam bentuk gambar, di mana kegiatan ini nantinya membutuhkan koordinasi antara mata, yaitu dari penglihatan, juga gerakan tangan. Nah, tentu saja dengan menggunakan bantuan alat atau bahan tertentu. Nah, itu tadi pengertian menggambar. Nah, tentu saja kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik sudah tahu bagaimana cara menggambar yang baik. Entah itu menggambar sederhana maupun menggambar yang sudah rumit. Baik, selanjutnya teknik menggambar. Nah, teknik menggambar di sini ada dua. Yang pertama, teknik manual, dan yang kedua yaitu teknik digital. Teknik manual nanti insya Allah akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ibu Wiwin Masito. Beliau merupakan pakarnya dalam menggambar dengan menggunakan tangan. Dan selanjutnya, nah, di sini penjelasan tentang dua teknik menggambar tadi, yaitu yang pertama teknik manual. Apa sebetulnya teknik manual ini? Yaitu teknik menggambar dengan menggunakan alat seperti pensil, airbrush, kuas, cat, spidol, dan lainnya. Nah, untuk menggambar ini biasanya kita menggunakan bahan berupa kertas, media kertas, ataupun kanvas juga bisa, dengan menggunakan pensil. Jadi kita membuat sketsanya dulu, kita sketsa menggunakan pensil. Setelah sketsanya selesai, baru kita tebali menggunakan spidol. Nah, setelah selesai menggunakan spidol, baru kita lanjut ke pewarnaan. Biasanya dalam warna pun kita bisa menggunakan berbagai macam alat. Kita bisa menggunakan krayon, bisa menggunakan spidol, cat air, maupun alat dan bahan yang ada di sekitar kita, yang ada di alam. Seperti contohnya kunyit, dedaunan yang ditumbuk, itu juga bisa menjadi bahan pewarna untuk gambar kita. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik digital. Apa ya teknik digital itu? Nah, teknik digital merupakan teknik menggambar dengan menggunakan media komputer, tablet, drawing tab, dan lainnya. Nah, sebetulnya untuk teknik menggambar digital ini banyak sekali teknik dan penggunaan alat medianya. Seperti halnya tablet, seperti yang saya tampilkan di sini. Tablet di sini biasa digunakan oleh komikus ya.
Untuk kita mungkin masih terasa awam, terasa asing jika kita menggunakan tablet atau drawing tab. Saya sendiri masih belum menguasai ayah bunda. Mungkin ayah bunda di sini ada yang sudah pernah menggambar dengan menggunakan media tablet maupun drawing tab. Nanti kita sharing di waktu tanya jawab di belakang. Nah, teknik gambar digital ini biasanya untuk di laptop atau komputer bisa menggunakan tambahan software atau perangkat lunak seperti Photoshop, CorelDRAW, dan aplikasi yang lainnya, sebetulnya masih banyak. Juga untuk di tablet atau iPad yang berbasis Android biasanya menggunakan aplikasi seperti Ibis Paint dan Medibang Paint, itu yang saya tahu. Nah, ini biasanya digunakan oleh ilustrator, animator, serta komikus. Karena zaman sekarang, di era modern yang seperti ini, komik-komik pun sekarang juga tersedia dalam bentuk digital. Jadi tidak hanya dalam bentuk buku cetak saja, namun juga dalam bentuk digital yang bisa diakses melalui laptop, komputer maupun HP. Nah, komik-komik seperti ini biasanya tertuangkan dalam bentuk webtoon. Nah, di webtoon kita bisa membaca komik dalam bentuk gambar yang bisa kita akses di mana saja. Jadi kita tidak perlu membeli buku, namun bisa melalui HP ya. Nah, misalkan seperti kita nanti kita menggambar dan kita selain kita cetak dalam bentuk buku cerita bergambar, kita juga bisa membuat buku cerita bergambar tersebut menjadi bentuk PDF atau e-book yang tentunya nanti bisa di-share, juga bisa diperjualbelikan. Jadi banyak sekali manfaatnya menggambar dengan teknik digital ini. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin memulai menggambar digital, namun masih kesulitan dengan teknik tersebut? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, menggambar dengan menggunakan Ibis Paint, Medibang Paint, Photoshop, CorelDRAW. Tentunya kita paling tidak harus mempunyai basic menggambar yang baik dan benar, karena menggunakan media yang tentunya juga kita mungkin masih awam gitu. Kita mungkin masih terasa asing apa ya sebetulnya alat-alat itu, seperti tablet, iPad, terus drawing pen, drawing tab. Itu banyak sekali alat-alat pendukung, alat-alat penunjang untuk memulai menggambar. Nah, untuk yang masih pemula seperti kita, seperti saya juga, karena saya juga kurang menguasai untuk menggambar menggunakan tangan. Jadi, apa ya ini triknya, trik untuk menggambar digital agar kita bisa memulai membuat buku cerita. Seperti yang banyak sekali WhatsApp masuk, pertanyaan yang masuk menanyakan bagaimana ya menggambar menggunakan media komputer. Padahal ini saya sudah membuat draftnya, sudah membuat skrip ceritanya dari halaman 1 sampai belakang, tapi saya kesulitan untuk menggambarnya. Nah, akan terjadi sini insya Allah, ayah bunda. Nah, di sini kita akan memanfaatkan software yang sudah terinstall di laptop kita, di komputer kita, yaitu Microsoft PowerPoint untuk membuat sebuah gambar. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan berbagai macam background dan gambar yang tersedia di internet. Nah, kita nanti akan menggabungkannya menjadi sebuah gambar yang bermakna. Jadi dari gambar-gambar tadi, dari background, dari icon karakternya mungkin yang kita unduh dari internet. Nah, kita susun menjadi sebuah bentuk cerita bergambar. Jadi gambarnya bermakna sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Gitu, ya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengcopy gambar dari internet. Nah, itu perlu sekali kita perhatikan, perlu kita waspadai. Nah, untuk websitenya, pilihlah website penyedia gambar yang free, jadi yang gratis. Jadi ketika kita mendownload, kita tidak perlu
berbayar, kita tidak perlu membayar biayanya. Jadi kita cari yang gratis dan tentu saja di sini kata kuncinya yang tanpa hak cipta. Jadi kalau kita biasanya searching di Google, misalnya kita mencari gambar pemandangan atau gambar rumah, gambar pemandangan, gambar taman, gambar sungai, gambar awan. Nah, biasanya yang muncul di Google seperti itu di mesin pencarian Google, ditakutkan itu ada hak ciptanya, jadi kita tidak boleh sembarangan memakai yang ada di Google. Karena itu takutnya ketika kita pakai dan kita nanti publikasikan menjadi sebuah karya, suatu saat akan mengakibatkan seperti klaim hak cipta. Nah, itu akan sangat merugikan kita tentunya. Jadi perlu digarisbawahi, kita harus memilih website yang free dan tanpa hak cipta. Nah, untuk ini nanti saya contohnya memakai website freepik.com. Nah, di situ nanti kita bisa mencari berbagai macam background, berbagai macam karakter icon yang kita butuhkan. Nah, misalkan ayah bunda mau mencari anak, misalnya mau mencari gambar anak. Nah, di situ kata kuncinya nanti dimasukkan dalam bahasa Inggris, jadi tidak bisa membaca dalam bentuk bahasa Indonesia ya, jadi dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, dan selanjutnya karakter gambar manusia, hewan maupun benda. Nah, untuk karakter atau tokoh biasanya kan dalam berbentuk gambar ya. Nah, biasanya atau hampir selalu mempunyai background berwarna putih. Nah, oke bunda, jadi formatnya ini dia masih menggunakan format JPG, jadi belakangnya masih ada warna putihnya. Nah, maka dari itu ketika kita akan menggabungkan dari latar belakangnya, dari gambar backgroundnya, kita harus menghilangkan dulu warna putihnya. Jadi kita rubah format JPG-nya menjadi format PNG. Nah, ini nanti kita lewat website yaitu www.remove.pg. Nah, di sini contoh tampilan freepik.com ya. Nah, ini freepik.com, www.freepik.com. Di sini tersedia berbagai macam gambar yang bagus. Tentu saja tadi gratis dan tanpa hak cipta. Jadi memasukkan kata kuncinya di sini. Untuk muslim kita bisa misalnya kita mau mencari gambar anak muslim atau anak yang berjilbab, kita bisa cari kid muslim atau hijab kids gitu. Jadi kita memasukkannya kata kunci pencarian dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya untuk tadi menghapus backgroundnya, nah ini di www.remove.pg tampilannya seperti ini. Nanti kita upload gambar yang sudah kita unduh di situ. Jadi sebelum kita membuat gambar, membuat cerita bergambar, kan kita sudah memulai setting, kita sudah membuat naskah ceritanya, narasinya, percakapannya nanti mau seperti apa di setiap halaman. Nah, kita siapkan dulu, kita matangkan dulu. Setelah itu matang, baru kita mulai mencari gambarnya di sini. Nah, untuk pencarian gambar, kita harus prepare dari awal sampai akhir, sampai selesai. Jadi mau backgroundnya seperti apa, latar belakangnya di mana, setting tempatnya di mana. Misalkan setting tempatnya di halaman rumah, berarti kita cari halaman rumah yang sesuai kita butuhkan tadi. Jadi sebelum kita mulai mengedit, kita pastikan dulu bahan-bahannya sudah siap. Jadi karakter mau seperti apa, apakah nanti wajahnya menangis, wajahnya tertawa, wajahnya tersenyum, atau mungkin marah. Jadi kita harus mencari karakter-karakter yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini tahapan pembuatannya, yaitu yang pertama, pilih background, desain, format background, insert.
picture or text or fill, kita pilih gambarnya. Gambar yang sudah kita unduh tadi, yang kita siapkan, misalnya kita sudah selesai mengunduh, silakan dibuat bentuk folder, jadi kita bisa menggunakan sewaktu-waktu. Jadi bahan-bahannya kita kumpulkan dulu. Nah, selanjutnya menambahkan karakter. Caranya insert picture, pilih gambar, this device. Nah, pastikan karakternya, ikonnya nanti sudah berformat PNG. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan narasi atau percakapan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu klik insert, shape. Nah, ini bentuknya pilih yang rectangle rounded corners. Nah, lalu kita sesuaikan warna shape-nya. Lalu setelah itu kita bisa mengetik narasi sesuai kebutuhan kita. Mau itu percakapan atau itu narasi tentang situasinya. Misalnya sebuah desa, ada seorang anak bernama Dina dan Doni, misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya setelah setiap halaman selesai dari halaman 1 sampai halaman 16 misalnya, kita akan menyimpan dalam bentuk gambar. Caranya yaitu dengan klik file, save as, lalu PDF. Baik, saya lanjutkan. Yuk, mari kita mulai prakteknya, ya. Ini tadi malam sudah saya bikin videonya, video tutorialnya. Mari kita simak. Yang sudah membuka laptop, tolong dipersiapkan Microsoft PowerPoint-nya. Ini saya pakai PowerPoint yang 2019, mungkin nanti tampilannya agak berbeda dengan Bunda yang PowerPoint di atasnya atau mungkin di bawahnya. Oke, saya pakai 2019. Nah, yang pertama kita pilih desain, jadi kita mau memformat background-nya. Nah, klik format background. Pilihlah yang picture or texture fill, lalu pilih insert, form a file, lalu kita cari di mana kita menyimpan gambar-gambarnya tadi. Nah, di sini saya sudah simpan di bahan materi menggambar. Nah, saya masukkan, saya insert. Nah, tampilnya seperti ini. Nah, Bunda, di sini ada tulisan click to add the title. Nah, kita hilangkan saja ini ya, karena kita tidak memerlukan. Nah, kita masuk ke home, lalu layout, pilih yang blank, jadi tampilannya kosong saja. Karena nanti kita akan memasukkan sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita butuhnya di sini text box juga dengan karakter icon. Nah, selanjutnya kita insert, kita mau menambahkan gambar anaknya atau karakter yang ada di ceritanya. Nah, di sini saya sudah mendownload. Nah, biasanya seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa gambar biasanya bagian belakangnya ada yang berwarna putih. Nah, di PowerPoint pun sebetulnya ada remove BG, otomatis di sini ada. Namun ketika kita memakai, terkadang pemotongan backgroundnya tidak sesuai, jadi malah terpotong seperti ini. Hasilnya juga tidak maksimal. Nah, maka dari itu kita pakai yang di sini tadi, kita menggunakan di remove BG. Jadi foto yang sudah kita download, kita pilih remove backgroundnya. Nah, lalu jika sudah muncul seperti ini, kita upload. Kita upload gambarnya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Mana mohon maaf, bisa pelan-pelan Ibu. Mohon maaf. Gitu. Iya Bunda. Insya Allah sudah pelan J. Nah, saya lanjutkan G. Ini kita download gambarnya. Ketika gambarnya sudah terdownload, kita masukkan kembali ke PowerPoint-nya. Oh, enggak. Oke. Nah, kita masukkan gambarnya, kita tata, kita setting sesuai dengan keinginan kita. Mau di tengah, mau di samping, di pinggir, di atas, atau di bawah. Selanjutnya kita mau menambahkan narasi atau percakapannya dengan cara ini ya, insert shape,
Nah, shape-nya berbentuk seperti ini. Kenapa harus ada shape? Jadi agar tulisannya nanti bisa terbaca. Karena terkadang jika kita memasukkan langsung tulisan, akan bertabrakan warnanya dengan background yang ada di belakangnya. Oke. Di sini saya pakai warna putih biar netral dan juga biar bagus. Lalu kita setting transparansinya, pilih yang sebelah kiri ada icon ember, ada ember tumpah atau cat tumpah. Nah, transparansinya kita kurangi jadi sekitar 35% atau 40% bisa ya. Jadi bentuknya warna putih tapi juga agak transparan, jadi background belakangnya tetap terlihat. Setelah itu kita masukkan teksnya, kita mau memberi kata-kata apa di gambar ini. Nah, setelah bisa mengetik, kita ganti dulu fontnya. Ini saya mau pakai warna hitam aja. Nah, untuk font, pemilihan font hati-hati. Untuk anak biasanya kita harus memakai yang tulisannya gampang terbaca oleh anak. Nah, di sini saya memakai Comic Sans karena bentuknya lebih mudah terbaca. Bentuknya juga lebih anak-anak, jadi cocok untuk mengisi narasi di buku cerita bergambar khususnya untuk anak. Nah, untuk buku usia SD ke atas mungkin bisa disesuaikan dengan keinginannya ayah bunda. Nah, di sini saya menulis, teman-teman jangan lupa selalu pakai masker jika keluar rumah ya. Lindungi diri serta orang di sekitar kita. Nah, setelah selesai, kita dari virus COVID-19 karena sekarang masih marak sekali virus COVID, masih belum mereda, bahkan masih merajalela. Jadi saya mengambil tema ini untuk contoh. Ini hanya contoh saja ya Bunda. Nah, selanjutnya ini silahkan di bold, jadi biar tebal tulisannya di bold. Setelah itu disesuaikan, mau dilebarkan atau dikecilkan, atau mungkin ada penataan kata-katanya yang kurang pas, bisa disesuaikan. Nah, misalkan ini sudah selesai dari halaman 1 sampai 16 misalnya, kita mau menyimpan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk ebook. Caranya klik file, save as, kita pilih tempat penyimpanannya. Nah, di sini kan masih PowerPoint presentation ya. Ini saya save misalnya cerita bergambar. Nah, di sini pilih yang ini, yang PDF, jadi bukan PowerPoint lagi nanti. Nah, kita save. Lama penyimpanannya pun nanti tergantung jumlah halaman yang ada, halaman yang ayah bunda buat. Nah, jika sudah selesai nanti munculnya seperti ini sudah berformat PDF atau juga bisa disebut dengan ebook. Ini mohon maaf saya memberi contoh hanya 1 halaman saja, namun ayah bunda insya Allah bisa mempraktekkan untuk halaman 1 di cover sampai halaman belakangnya. Okay? Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan materi hari ini, yaitu menggambar dengan media komputer. Semoga bisa bermanfaat, semoga teman-teman semua bisa mempraktekkan cara menggambar yang baik, bisa mempraktekkan, bisa menghasilkan sebuah buku cerita bergambar yang bagus tentunya, dan bisa bermanfaat untuk putra-putri peserta didik kita. Bapak Ikhwan, ini insya Allah materi saya sudah selesai. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya. Bagaimana teknik menggambar menggunakan komputer melalui program PowerPoint yang tadi cukup luar biasa sekali yang sudah kita perdengarkan bersama.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi berikutnya yaitu tentang kalau tadi menggambar menggunakan komputer, kalau sekarang kita akan menggambar menggunakan media, sudah kita punya semuanya, yaitu media tangan, ya, yang sudah kita punya semuanya. Materi ini akan disampaikan oleh Bu Wiwing Masito, ya. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari Bu Wiwing Masito, yaitu nama Bu Wiwing Masito. Beliau mengajar di TK Aisyah Bustanul Atfal 5 Madiun. Selain sebagai guru TK, beliau juga sebagai guru Al-Quran di Darul Quran Muhammadiyah Kabupaten Madiun. Beliau juga guru karakter di SDN 1 Pagotan Kabupaten Madiun. Nah, ini yang sangat luar biasa, ini spesialis beliau. Dia adalah guru melukis di Sanggarwangi dan juga pelukis patriot, pelukis potret, sekaligus juga sebagai ilustrator. Ini sangat luar biasa sekali beliau. Prestasinya juga sangat luar biasa. Ini ada salah satunya, karena banyak Bu ya, tidak saya sebutkan karena ini materinya menarik daripada saya menyebutkan prestasi, karena beliau tidak diragukan lagi ya kemampuannya. Beliau juga sebagai finalis lomba story reading di Hari Guru Nasional tingkat nasional di tahun 2019, dan yang terbaru beliau juga juara 1 ilustrator gambar ya di Provinsi Jawa Timur di tahun 2020. Sangat luar biasa prestasi semuanya, karena beliau juga membidangi di bidang terutama gambar menggambar. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan 30 menit ke depan untuk Bu Wiwing untuk menyampaikan materi. Monggo Bu Wiwing. Terima kasih Pak Iwan. Untuk hari ini, untuk saat ini, gimana dengan suara saya ya? Gimana Bu? Suara saya mantul-mantul. Suara saya mantul-mantul ya. Tapi di sini terdengar jelas. Saya gimana? Jelas Bu, suaranya dari jelas. Iya. Terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak dari tim Talaga Ilmu, yang kami hormati Bapak Ibu moderator, dan teman-teman peserta PBL Jaris 3 yang sangat-sangat kami banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu tim Talaga Ilmu. Jazakumullahu khairan katsir yang telah memberi kesempatan kepada saya hari ini untuk sedikit berbagi ilmu apa yang saya miliki, apa yang saya bisa. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, terutama atau khususnya untuk para peserta atau teman-teman peserta PBL Jaris 3. Dan tak lupa terima kasih kepada Pak Iwan atas waktunya kepada saya. Saya perkenalkan dulu ya. Untuk saat ini saya tidak akan sharing tentang materi. Hari ini saya tidak akan mengulas tentang materi menggambar. Tentunya teman-teman penjenengan semuanya sudah paham, sudah sudah mahir terkait menggambar, apa itu menggambar, seterusnya. Perkenalkan, nama saya Wiwing Masito, saya dari TK Aisyah BA5 Mataran Kabupaten Madiun. Hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang menggambar. Sebagaimana yang teman-teman keluhkan di grup, banyak yang sudah setor judul, banyak yang sudah jadi narasi, tapi mesti di bawahnya ada komen, maaf gambarnya belum ada, nah, seperti itu.
Nah, untuk menggambar, seandainya panjenengan membuat buku cerita bergambar, tapi gambarnya belum siap. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hani materinya, yaitu panjenengan bisa mengambil dari Google. Tentunya ngambil di Google itu yang gratis ya, jadi tidak ada terkait hak cipta. Nah, untuk saya lebih suka dengan kreasi saya sendiri. Jadi menggambar sendiri. Nah, menggambar itu apa sulit? Tidak. Jadi menggambar itu mudah. Tentunya panjenengan semuanya harus belajar dan belajar. Tidak bisa langsung bisa menggambar, tidak. Karena tangan ini tanpa ada latihan itu mestinya kaku. Jadi untuk menggaris garis lurus pun tidak bisa lurus. Untuk membuat bentuk lingkaran tidak bisa berbentuk lingkaran, mesti meletot seperti itu ya. Jadi untuk hari ini saya tidak mengulas tentang materi ya, maaf. Nanti untuk materi saya akan di-share Bunda Ayu di grup masing-masing. Jadi untuk hari ini gimana teman-teman, seandainya kalau langsung praktek, bagi teman-teman yang penasaran dengan cara menggambar media tangan, itu sangat mudah. Gimana teman-teman, sudah siap alatnya? Panjenengan cukup mempersiapkan kertas gambar bisa, kertas HVS bisa, dan pensil dan spidol. Untuk yang pertama jangan pakai spidol dulu, tapi pakai pensil. Jadi kalau ada kesalahan, kurang tepat atau kurang gimana, nanti bisa dihapus. Nanti kalau sudah siap objeknya, baru panjenengan tebali dengan spidol. Seperti itu ya, siap ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai menggambarnya. Panjenengan siapkan kertasnya, panjenengan persiapkan pensilnya. Gimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Siap. Terima kasih. Nah, ini teknik menggunakan menggunakan menggambar dengan teknik bentuk geometri. Seperti yang kita pakai saat hari ini adalah bentuk geometri lingkaran dan segi 4. Kita akan menggambar yang selama ini panjenengan keluhkan, yaitu menggambar objek manusia atau seorang anak atau seorang ibu atau seorang pokoknya manusia. Caranya gimana? Ini mudah. Panjenengan nanti ikuti saja tahapan demi tahapan. Seandainya saya membuat garis, panjenengan langsung mengikuti, karena waktu yang diberikan untuk kami itu tidak banyak. Jadi saya menginginkan teman-teman fokus. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Siap. Tuan ya. Kita membuat lingkaran dulu. Ya, siap, Bu. Ini. Lingkaran dulu. Kalau sudah, kita membuat segi 4 di bawahnya. Tidak harus lurus, tidak harus berbentuk bulat. Karena ini nanti gambarnya masih berbentuk mentah. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi segi 4, 1, ambil lagi, bikin lagi segi 4 di bawahnya. Agak panjang. Nah, kalau sudah, kita sempurnakan dulu yang lingkaran bagian atas. Tentunya dari sini kita bisa membaca bahwa ini gambar apa ya nantinya.
kita bikin telinga di sini. Nah, kalau sudah, kita bikin rambutnya. Pakai pensil ya teman-teman. Jadi jangan pakai spidol dulu, karena ini nanti belum sempurna, masih mentah, masih dihapus-hapus. Kita sempurnakan rambutnya. Nah, sudah. Bikin matanya. Seperti ini. Kasih bulat hitam. Lalu hidungnya. Lalu mulutnya di sini. Nah, kalau sudah, bikin tarik garis di sisi atas, kanan dan kiri. Kalau sudah, kita membuat tangan. Satu lagi. Nah, sudah, kita bikin celananya. Bentuk kotak tadi itu hanya membantu panjenengan dalam menggambar. Nggak kelihatan ya. Nah, kita sempurnakan yang atas, yang pundaknya. Jadi tidak kelihatan lurus seperti ini, kita bikin agak miring. Kanan kiri. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, coba kita coba gimana seandainya untuk garis bantu tadi kita hapus. Kita hapus ya yang garis bantu tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, ini akan sangat mudah bagi panjenengan untuk menyempurnakan sebuah gambar. Coba, kita coba untuk menyempurnakannya. Ini bagian wajah tadi. Nah, kalau sudah, ini leher. Nih. Nah, gimana teman-teman? Sudah jadikah? Ada kesulitan? Sudah, bisa. Jadi? Ya. Ya. Sudah bisa dibaca manusia? Iya. Wow, hebat, luar biasa. Ya, hebat. Subhanallah, keren Bunda, keren. Subhanallah. Sekali. Dari sini, dari bentuk ini panjenengan bisa merubah gerak. Jadi orang anak ini dari berdiri tegak itu bisa dirubah geraknya. Contoh ya. Lihat dong guys. Saya buat garis di sini. Nah, saya buat garis di sini. Nah, lalu yang tadi, yang garis awal tadi itu kita hapus.
Ini. Gimana? Sudah beda dari tadi? Sangat berbeda. Jika angkat kaki satu, sudah beda semuanya. Sudah beda. Nah, sekarang tangannya kita rubah. Tangannya kita rubah. Kita hapus yang tadi. Kita bikin gerakan yang berbeda. Dari sini bisa tarik ke atas. Nah. Nah, tangannya ditarik ke atas, sedang. Nah, kita membuat tangan ke atas, diangkat. Nah, seperti itu. Gimana? Sudah? Aplikasinya pakai pen ya ini? Ini saya pakai drawing pad. Oh, drawing pad ya. Ya, betul. Drawing pad. Mau bikin lagi? Ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan? Atau kita lanjut? Lanjut, Ibu. Sudah jadi ya gambarnya ya? Kalau sudah jadi, sudah terlihat sempurna, teman-teman bisa menebali dengan spidol. Kita lanjut. Kita buat di sini. Kita buat lingkaran lagi ya. Buat lingkaran lagi di sini. Lingkaran sama. Jadi bawahnya dikasih, kita buat segi 4. Nah, kalau sudah seperti ini sudah ya. Kita buat seorang anak perempuan yang berjilbab. Gimana ya cara membuat anak yang sedang berjilbab dengan posisi berbeda. Posisi berbeda dari anak laki-laki ini. Tuh, ini warna bandita nih selamat. Ini seorang anak yang lagi berjilbab. Seorang anak yang nampak dari samping. Gimana Bunda? Sudah kesulitan? Lanjut. Kalau sudah kita bikin wajah, hidung, mulut, matanya. Kalau sudah kita bikin tangannya. Ya. Kita sempurnakan. Jadi dari bentuk lingkaran dan segi 4 bisa menjadi gambar yang bagus. Seperti ini. Coba garis bantunya tadi kita hapus. Bentuknya seperti apa ya? Garis bantunya kita hapus. Nah, sudah bisa seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal ngasih pakai sepatu. Aduh, maaf. Ayo.
Kita bikin sepatunya. Kita sempurnakan gambarnya. Tangannya. Gimana teman-teman? Sudah jadi? Ampun. Kalau sudah, kita bikin satu lagi. Kita bikin di sini. Nah, bikin sama ya Bunda ya. Jadi lingkaran. Maaf Ibu boleh tanya, tapi lambat masuknya. Itu gambarnya pakai apa ya tadi mulainya? Lingkaran Bunda. Dari lingkaran dan segi 4. Gimana? Pakai aplikasi atau pakai apa tadi itu Bu gambarnya? Ini saya materi hari ini yaitu menggambar pakai media tangan, jadi manual. Oh manual. Iya, seandainya manual penjenengan gambar sendiri di atas kertas. Tapi seandainya memungkinkan, penjenengan juga bisa membuat pakai drawing pad. Oh drawing pad. Iya. Terima kasih. Ya, saya kira pakai aplikasi. Ya maaf. Enggak. Betul. Ini tadi hanya untuk mempermudah sharing ke penjenengan semuanya aja. Jadi saya memakai drawing pad. Biasanya saya itu pakai manual, pakai gambar di kertas. Jadi bikin narasi dulu. Kalau sudah narasi sudah selesai, di print out, baru digambar. Gimana Bunda? Lagi menggambarnya? Apa sudah cukup? Lanjut satu kali lagi. Satu kali lagi ya. Kita menggambar posisi lagi duduk. Laki-laki. Ya, posisi duduk. Di sini. Sama ya Bunda, jadi membuatnya tekniknya dari bentuk lingkaran dan segi 4. Nah, sudah, bikin lagi. Atau kurang besar ya, bikin lagi yang lebih besar. Aduh. Penjenengan bikin besar Bun ya. Bikin lingkaran lagi, kemudian segi 4 di sini. Lagi, bikin segi 4 lagi. Aduh. Ini gimana ya? Maaf. Ada kekeliruan. Aduh. Maaf Bunda. Jadi hilang ya? Nggak apa-apa ya Bunda ya? Ya, hilang. Aduh. Diulang lagi aja yang terakhir. Diulang lagi yang Coba orang terakhir yang ya? duduk, misalnya iya, orang Ya, duduk. diulang lagi. Oke. Maaf Bun, kok kepencet tadi hilang gambarnya.
Kita bikin yang duduk. Bikin lingkaran lagi. Kemudian segi 4. Di bawahnya lagi. Sama ya, nggak apa-apa. Kalau sudah, kita sempurnakan yang atas. Ini kita tarik ke atas. Dua-duanya. Kalau sudah, kita ini hijabnya. Terus kita membuat kakinya, posisi kaki menyilang ya Bunda dari sini. Nah. Satu lagi dari sini. Nah, sudah posisi seperti ini, kita bisa menghapus dari garis bantunya tadi. Garis bantunya bisa kita hapus. Nah, kalau sudah kita sempurna, maaf. Bisa disempurnakan lagi. Seperti ini. Buat tangannya. Bisa dilengkapi. Kira-kira seperti itu Bunda ya. Gimana Bunda? Ada yang ditanyakan? Kalau melihat yang di depan sangat menarik, tapi begitu gambar sendiri seperti ya. Pede aja Bunda, pede aja. Karena penjenengan belum terbiasa. Nanti itu diulang-ulang dari pola dasar tadi yang saya tunjukkan tadi, ya, yang kita praktek hari ini, yaitu dari pola dasar lingkaran dan segi 4. Insya Allah semua posisi, semua posisi gerakan. Sekali menginspirasi. Semangat Bunda, semuanya pasti bisa. Jadi Apakah nanti ada, maaf Bun, apakah nanti ada materi atau tahapannya, misalnya kepala lingkaran, seperti segitiga, begitu, atau segi 4, begitu dulu? Ya. Boleh, nanti mungkin nanti penjenengan seandainya ada kesulitan atau mau bertanya-tanya tentang menggambar, insya Allah saya siap. Japri saja, di materi ada nomor WA saya, penjenengan Japri, apa keluarnya penjenengan, apa yang perlu saya bantu, saya siap membantu penjenengan semuanya. Jadi menggambar itu mudah Bunda, tidak sulit.
Jadi tidak sesulit yang penjenengan bayangkan. Contohnya aja ini nih, tadi hari ini dari bentuk lingkaran bisa menjadi sebuah gambar yang bagus. Jadi hasilnya seperti apapun penjenengan harus bangga bahwa gambar penjenengan itu ya bagus. Itu nanti akan lebih bagus lagi kalau penjenengan rajin mengulang dan mengulang. Tentunya itu termotivasi karena penjenengan punya karya cerita bergambar. Kalau tidak ada gambarnya kan tidak menarik. Jadi mungkin dari cerita penjenengan penjenengan bisa termotivasi untuk menggambar tentunya menggambar melalui tangan, pensil. Nah, mungkin kalau penjenengan ingin belajar lagi itu kalau sudah mahir pakai pensil di atas kertas putih, penjenengan bisa pakai alat yaitu drawing pad. Itu penjenengan nanti akan lebih luas lagi gambarnya. Bunda, kalau gimana? Contohkan itu untuk diwarnai bisa nggak Bunda pakai drawing pad itu? Kalau pakai drawing pad saya belum nyoba. Selama ini saya pakai cat air kalau untuk mewarnai untuk pewarnaannya. Saya belum belajar Bunda. Karena selama ini saya selalu karena untuk pakai media tangan apa yang saya miliki di rumah itu menarik bagi saya. Jadi yang ada di otak saya itu saya bisa tuangkan langsung melalui gambar. Jadi untuk sementara ini saya belum otak-atik. Terima kasih ilmunya. Meskipun saya nggak bisa gambar, kalau saya juga trek gambar sendiri. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bunda. Betul Bunda, betul banget. Jadi penjenengan harus semangat dari cerita karya penjenengan bisa termotivasi untuk mau menggambar. Jadi untuk saat ini, untuk mulai hari ini, tolong mindset tentang menggambar itu sulit dirubah. Menggambar itu mudah. Aku bisa. Insya Allah, Allah bantu. Pasti mudah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin seandainya penjenengan mau belajar dan diajar. Jadi di sini saya bukannya saya itu paling bisa atau mahir atau apa, enggak. Ini maaf Bunda ya, saya sekedar sharing apa yang saya punya, apa yang saya bisa. Jadi tolong penjenengan jangan Bu Iwing itu mahir atau enggak. Bu Iwing itu seorang guru, bukan. Maaf, saya di sini sama-sama belajar penjenengan. Saya menggambar di sini itu juga belajar. Jadi bukan menggurui penjenengan, bukan. Ini hanya sekedar sharing apa yang saya miliki. Begitu Bunda. Ada pertanyaan lagi? Nanti mungkin di akhir acara penjenengan bisa bertanya terkait menggambar. Insya Allah seandainya saya mampu akan saya jawab. Seandainya saya belum mampu mungkin nanti akan saya tanyakan kepada ahlinya. Begitu Bunda. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Untuk itu, untuk sementara ini dulu dari saya, materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit ilmu dari saya bisa bermanfaat. Akhirnya acara kami kembalikan kepada Bunda moderator. Monggo Bunda. Terima kasih Bunda, materi yang sangat menarik dari awal tadi, dari pemateri pertama sampai kedua ini banyak sekali juga chat pertanyaan di kolom chat ya, pertanyaannya nanti disimpan dulu ya Bunda, nanti bisa menyampaikan langsung di sesi tanya jawab. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibunda Dian Mariana. Sebelum Bunda menyampaikan materi, baik saya perkenalkan, saya bacakan dulu biodata dari Bunda. Bunda Dian Mariana lahir di Kota Kediri tanggal 5 Desember 1983. Sangat mudah sekali ini. Hari ini pematerinya mudah-mudah sekali menginspirasi. Yang muda yang menginspirasi. Oke. Bunda Dian Mariana ini mengajar di TK Dharma Wanita 1 Gamping Rejo, Kabupaten Kediri. Iya Bunda ya.
menyelesaikan pendidikannya juga di Kediri. Terakhir saat ini Bunda Dian Mariana tercatat sebagai mahasiswi Universitas Terbuka di Kota Kediri. Begitu ya, secara singkat saya sampaikan. Monggo saya langsung serahkan pada Bunda Dian. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Terima kasih kepada tim dari Tenaga Ilmu, dari Panitia Jeris 3 karena memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu yang saya dapat. Saya di sini juga masih dalam tahap belajar dan masih ingin banyak belajar dari para narasumber yang hebat sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dian Mariana. Saya mengajar di TK Dharmawan Kecamatan Gamerejo, Kabupaten Kediri. Perkenankan saya untuk berbagi pengalaman. Dulu saya adalah peserta series yang ketiga. Karena saya sudah bisa mengikuti series yang kedua dulu, mendapatkan banyak ilmu dari para narasumber, bertemu dengan orang-orang hebat juga. Dan saya tertarik pada salah satu materi, yaitu membuat cergam. Terus terang, saya kecil dulu suka menggambar cergam manga atau tokoh komik seperti itu, karena saya suka salah satu tokoh dalam komik tersebut. Anak-anak juga suka waktu bercerita cergam. Waktu saya mau memberikan pembelajaran tentang bercerita, anak-anak itu antusias sekali bacakan cergam karena ada gambar-gambarnya dan juga cara membacanya itu menurut mereka lucu dan menarik. Awalnya saya membuat cergam itu juga mengalami kesulitan sama seperti peserta-peserta yang pertama itu menentukan ceritanya, membuat narasinya, tokohnya, alurnya seperti apa, kata-katanya harus bagaimana. Pertama kita buat dulu, saya membuat dulu seadanya yang sebisa saya. Kemudian saya sharing kepada salah satu narasumber pembimbing. Saat itu Bu Wiwing ya, Bu Wiwing. Terima kasih untuk ilmunya. Bu Wiwing memberikan masukan bagaimana cara membuat narasi yang benar seperti apa. Setelah itu tadi saya membuat sketsa gambarnya. Awalnya kita bagaimana ya cara menggambarnya supaya terlihat bagus seperti itu. Kemudian saya ingat dulu memang pernah menggambar ada sentuhan manganya, maka itu saya kemudian menggambar dengan teknik menggambar manga. Saya menggambar manga itu otodidak, tidak saya pelajari dari siapa-siapa, saya menggambar sendiri semua dan kakak-kakak. Misalkan kalau jelek dihapus, gambar lagi seperti itu, terus menerus nanti lama-lama juga terbiasa. Menggambar itu saya juga mudah, kalau ingin menggambar, niat menggambar, saya lakukan. Jika tidak, saya taruh pensilnya, kemudian istirahat, setelah itu menggambar lagi. Nanti kalau capek kita menggambar, ngantuk, itu malah hasilnya tidak maksimal seperti itu. Langsung saja saya ke materi. Ini materi tentang bagaimana cara menggambar manga. Yang pertama kita pelajari dulu apakah pengertian dari manga itu. Slide kedua, ya. Pengertian manga. Dari Japan Books, manga merupakan istilah lain dari cerita bergambar atau komik. Manga ini biasanya menceritakan tentang kebudayaan dan kehidupan masyarakat di Jepang. Manga modern dapat didefinisikan sebagai komik yang sesuai dengan gaya Jepang yang sudah dikenal selama pertengahan 1900-an. Mungkin Bapak dan Bunda semuanya pernah membaca komik ya. Paling tidak tahu komik itu seperti apa. Biasanya komik itu memang menceritakan tentang, ini komik Jepang ya yang saya maksudkan, menceritakan tentang kebudayaan Jepang, kemudian setting-settingnya juga Jepang, dan genre atau jenis manga itu beragam. Ada yang
berisikan tentang sejarah, kemudian fiksi ilmiah, ada juga romantisme remaja, dan juga ada yang bertema tentang kehidupan. Nah, komik ini ada beberapa audiens atau pembacanya itu diklasifikasikan menjadi 4. Untuk anak laki-laki itu ada sendiri komik. Kedua untuk anak perempuan, yang ketiga untuk anak remaja, yang keempat untuk orang dewasa. Nah, perlu kita ketahui anak-anak saat membaca komik itu kita harus tahu kontennya atau isinya seperti apa. Jangan sampai komik untuk anak-anak itu anak-anak membaca untuk maksud saya anak-anak membaca komik untuk anak remaja atau dewasa, karena belum saatnya anak-anak untuk membaca konten yang remaja atau dewasa. Kalau tadi membahas tentang manga atau komik, anime sangat erat hubungannya antara manga dan anime. Anime adalah merupakan karya animasi kartun yang dibuat di Jepang. Anime adalah perwujudan dari cerita manga. Namun ada pula anime yang harus dibuat manganya terlebih dahulu. Anime ini perwujudan dari manganya komik. Itu bisa menggunakan manual juga dan bisa teknik komputer untuk anime ini. Jadi anime itu terdiri dari beribu-ribu gambar manga yang disatukan melalui gerakan. Kan kalau anime kartun itu kan gerakan ya. Jadi seperti film kartun itu kumpulan dari beribu-ribu manga yang dijadikan satu menjadi gambar kartun. Satu lagi itu webtoon. Kalau webtoon itu seperti diceritakan Bu Hani tadi, webtoon itu kita bisa mengambilnya lewat aplikasi. Menggambar webtoon itu juga tidak mudah katanya, tapi saya belum tahu caranya seperti apa karena harus mempunyai atau Android. Slide selanjutnya, kemudian. Ciri-ciri gambar manga. Ciri-ciri gambar manga itu latar belakangnya biasanya itu real. Seperti kita menggambar awan seperti apa, gedung-gedung, pohon-pohon. Kemudian untuk tokoh gambarnya itu biasanya punya ciri besar, hidungnya kecil, mulutnya kecil. Itu maksudnya nanti kita praktik cara menggambarnya. Gambar selanjutnya, slide selanjutnya. Ini adalah gambar beberapa tokoh manga yang sudah dijadikan anime atau film kartun. Mungkin beberapa sudah mengenang ya, ada Doraemon, ada Crayon Shinchan, ada Dragon Ball, ada One Piece, ada Detektif Conan. Itu beberapa yang saya ketahui tentang tokoh yang sudah dijadikan anime atau film kartun. Slide selanjutnya. Nah, ini salah satu tokoh manga favorit saya dulu waktu kecil. Ini saya gambar sendiri. Ini mengambil dari tokoh Sailor Moon di Tsukino. Ini saya gambar sendiri kemarin. Tadi ciri-cirinya gambar manga itu matanya besar, hidungnya sejuput, dan mulutnya kecil. Seperti inilah kira-kira gambar manga. Ini yang versi Jepang deh. Nanti kita buat sendiri karena cerdas kita adalah cerdas Islami. Tokohnya nanti pastinya menggunakan atribut Islami seperti pakai kerudung dan baju. Slide selanjutnya Bunda. Nah, ini gambar saya yang ada sentuhan manga. Memakai sentuhan manga yaitu mempunyai mata yang besar, mulut yang kecil, dan hidung yang sejuput atau hidung yang kecil. Kerudung juga, kemudian ada detail tangannya saat apa.
Saya punya tutorial untuk menggambar seperti ini, Bunda. Minta tolong untuk menampilkan video saya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta Ajaris yang saya hormati, hari ini kita akan belajar menggambar salah satu tokoh cergam, dan yang akan saya gambar ini adalah contoh dari jenis gambar manga. Kita mulai saja ya untuk membuat sketsanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita buat wajahnya. Wajahnya berbentuk lonjong dan bulat ya. Biasanya karakter anak itu cabi, pipinya cabi. Nah, setelah itu kita buat matanya. Biasanya kalau karakter manga itu matanya besar dan cantik. Kita buat matanya dulu, garis lengkung atas dan bawah, nggih ibu-ibu dan bapak-bapak. Lalu kita buat bola matanya, satu besar, satu kecil, dan yang satu di bawah. Saya akan membuat karakter anak perempuan. Jadi biasanya untuk tokoh manga ini, kalau anak perempuan mempunyai bulu mata yang lentik seperti ini. Agar terlihat matanya indah dan cantik, kita beri warna hitam dalamnya, nggih. Yang lingkaran-lingkaran itu tetap kita biarkan berwarna putih. Lalu kita buat hidungnya. Alisnya sederhana saja. Kalau mau alis kelihatan cantik, mangkungnya juga disesuaikan, nggih. Lalu kita buat mulutnya. Ini juga mempengaruhi ketika dia berekspresi, misalkan tersenyum, tertawa, atau sedang bersedih. Kita akan buat anak ini sedang tersenyum atau tertawa, nggih. Kita buat mulutnya. Kalau ini ekspresi tersenyum ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita buat bentuk segitiga seperti ini, menandakan bahwa dia sedang senang. Setelah itu kita buat detail untuk pemakaian kerudung. Karena ini adalah cergam Islami, maka karakternya adalah anak Islami juga, memakai kerudung. Kita buat lengkungnya di sebelah sini. Ini Pak anaknya pakai ikat, nggih. Kalau dirasa kurang rapi, kita bisa merapikan sesuai dengan keinginan kita seperti apa nanti.
Yang bagian atas kita tarik ke belakang. Kita sesuaikan dengan bentuk kepalanya, nggih. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri kita sesuaikan. Lalu pundaknya, karena anaknya pakai kerudung, jadi pundaknya kita kira-kira saja ukurannya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat sketsa untuk tangannya. Berupa urat-uratan dulu, tidak apa-apa ibu-ibu dan bapak-bapak. Nanti kalau kurang pas bisa dihapus kembali, kemudian digambar lagi agar pas. Saya akan buat jarinya. Ini ceritanya anak perempuan ini sedang memegang buku di dadanya. Tetap kita harus membuat jarinya sejumlah 5. Waktu memegang buku kita imajinasi, oh ketika memegang buku posisi jarinya seperti ini. Satu, kurang panjang, maaf. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ibu. Tetap kita hitung jarinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau tangan yang satunya karena juga menekap buku, okay. Yang satunya bersembunyi di dalam tangan yang lain. Lalu kita buat bukunya. Kita kira-kira saja panjangnya. Dan detail bukunya itu berbentuk kubus, jadi ada sudut-sudutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk bagian bawahnya,
ini kan memakai gamis ya, jadi panjang. Seperti ini. Kemudian untuk menambah cantik bajunya, kita bisa memberikan aksesoris berupa bunga atau bisa dengan aksesoris yang lain sesuai dengan selera bapak-bapak dan bunda semuanya. Kita bisa membuat pola bunga di sini dengan dikasih jarak ya, atau mungkin berdekatan atau dengan garis-garis sesuai selera, monggo. Kalau dirasa kurang pas antara kepala dan pundak, kita bisa memperbaikinya. Karena kudungnya panjang. Nanti jadinya akan terlihat seperti ini, Bunda. Berdasarkan imajinasi Bunda semuanya saja, bagaimana pasnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Teknik selanjutnya kita akan mewarnai. Nanti kita akan mewarnai dengan teknik gradasi agar hasilnya nanti akan bertambah indah dan tampak hidup. Demikian sketsa yang kita buat pada hari ini. Selamat belajar bunda-bunda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke PPT tadi, Bunda. Untuk pewarnaannya, saya menggunakan teknik gradasi. Setelah tadi gambar jadi, kita warnai secara semua menyeluruh. Kemudian kita pakai pensil dermatograf. Ini fungsinya agar gambar tampak hidup. Itu setelah diwarnai semua, untuk pewarnaannya menggunakan teknik gradasi. Bapak-bapak dan ibu semua bisa mengaplikasikannya ke dalam gambar. Tidak perlu takut untuk bermain, harus berani bermain warna. Untuk awan tidak harus selalu berwarna biru, untuk daun tidak harus selalu berwarna hijau, bisa menggunakan warna-warna yang bagus. Krayonnya apa saja, ini saya menggunakan krayon seperti ini jadinya gambar saya dengan menggunakan sentuhan manga. Gradasi nanti untuk pertanyaannya setelah materi ini selesai. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kesempatan saya untuk berbagi ilmu yang saya pelajari. Kemudian Makasih Bunda dan Mariana. Materi gambar manganya saya juga mencoba, ternyata memang cantik banget dengan mata bulat gitu. Terima kasih untuk hari ini. Webinar berjalan lancar, semoga bisa ditangkap dan dilaksanakan. Monggo kita akhiri pertemuan Ceris 3 hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.